Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nurul Suhaila. Di sini saya akan membahas tentang Raymond Becquerel, yaitu tentang statistik. Raymond Becquerel mempunyai keyakinan dasar bahwa kepribadian memiliki banyak sekali dimensi yang dapat diukur, dan teknik statistik analisis faktor dapat dipakai sebagai saran untuk mengisolasi variabel-variabel kepribadian. Misalnya, seseorang kepribadian akan meneliti hipotesis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai 30 macam trait di dalam dirinya. Dibuatlah alat ukur unik mengungkapkan besaran trait-trait itu di dalam diri seseorang. Statistik. Umumnya, pakar kepribadian membangun teori dengan mengemukakan proposisi-proposisi yang kemudian secara deduktif dibuat hipotesis-hipotesis untuk diuji. Becquerel memakai pendekatan yang berbeda, yakni dengan memanfaatkan statistik secara optimal. Dia tidak berangkat dari proposisi, tetapi berangkat dari pengamatan eksperimen untuk kemudian disimpulkan secara induktif. Dari induktif ini disusun hipotesis, dan pembuktian hipotesis disusun deduktif teoritik. Eksperimen Biafirad memakai teknik statistik sederhana disebut teknik R. Hasil yang paling bagus dari teknik R terbatas pada pemahaman trait yang bagus yang banyak dimiliki sekelompok orang. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kofifa 1906-2002. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang struktur trait, di mana saya menolak pendapat atau bahwa trait ini memiliki kepalingan eksistensi di sistem neurofisik. Mengapa? Karena menurut Hunter, trait itu merupakan konstruk hipotetik atau imajinasi sebagai kesimpulan dari pengamatan. Trait umum ini pun ada terbagi dua. Yang pertama trait umum, kedua trait khusus. Lalu trait permukaan, trait sumber itu ada dua juga. Yang pertama permukaan, kedua sumber faktor sumber atau sumber faktor primer. Di mana Center meneliti trait sumber dengan mengumpulkan 4.000 sifat manusia atau sebagian besar diperoleh dari kamus yang disusun oleh Alport dan Obert, yang kemudian dia ringkas dengan cara mengelompokkan sifat yang mirip dan menghilangkan istilah yang asing dan metaforik menjadi 200 sifat. Jadi memakai metode kluster atau mirip analisis faktor tapi lebih sederhana. Mengapa? Karena 200 sifat itu dikelompokkan dan diperas menjadi 35 sifat atau dinamakan 35 sifat sumber atau sifat primernya. Masing-masing diberi simbol huruf yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya Diva Ashifa selanjutnya akan menjelaskan tentang dinamika trait. Jadi teman-teman, dalam pembahasan struktur trait yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi, dinamika trait ini muncul sebagai salah satu klasifikasi trait juga gitu. Di sini yang pertama itu ada sikap ataupun attitude. Jadi kita lihat dulu teman-teman apa pengertian daripada sikap. Jadi sikap ini adalah konsep tentang tingkah laku yang spesifik atau keinginan untuk bertingkah laku tertentu sebagai respon terhadap suatu situasi. Misalnya contohnya ada seorang mahasiswi namanya dia itu Monica. Dia ingin belajar bahasa Prancis dengan teman sekelasnya gitu. Itu adalah sebuah sikap, yaitu dia itu ingin belajar bahasa Prancis dengan teman sekelasnya, teman sekelas tertentu gitu. Seperti semua attitude, bahwa kita harus tahu bahwa attitude itu dia itu ada stimulus ataupun situasi tertentu gitu. Jadi pada contoh si Monica tadi, stimulus atau situasi tertentu itu adalah kurikulum bahasa Prancis. Interestnya itu adalah intensitas tingkat keinginan mengikuti kelas. Responnya pilihan teman, dan objeknya itu adalah kelas bahasa Prancis. Dan kita harus tahu teman-teman, kemudian sikap itu akan berperan sebagai motivator dalam sebuah tingkah laku. Jika kita lihat pada kasus si Monica tadi, kita bisa melihat bahwa motivator di sini ialah belajar bahasa Prancis, karena
motivator itu karena sikap itu kemudian akan berperan sebagai motivator daripada tingkah laku tersebut gitu. Jadi selanjutnya teman-teman, Kettle memandang bahwa motivasi ini adalah sesuatu yang sangat kompleks dan alur kerja motif atau kisi-kisi dinamik. Motif ini melibatkan attitude gitu. Jadi dikatakan kompleks karena motif ini dia tuh selalu melibatkan attitude gitu. Jadi motif ini dia tuh tidak selalu disadari. Jadi ada yang tidak disadari, contohnya seperti kasus si Monica tadi. Bisa jadi dia ingin mengikuti kelas bahasa Prancis karena mungkin dia itu ingin mempertahankan reputasinya sebagai murid teladan, ataupun dia ingin mengikuti bahasa Prancis karena dia ingin dekat dengan lelaki yang dia suka, mungkin yang juga berada di kelas tersebut, ataupun karena dia ingin menambah temannya gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, dinamika trait itu ada dorongan pembawaan, teman-teman, atau di sini disebut sebagai ERG ataupun urge. Dorongan atau motif pembawaan, si Kettle menyebut dorongan ataupun motif pembawaan itu sebagai ERG ataupun urge, teman-teman. Jadi semua dorongan primer yang dibawa dari lahir itu disebut sebagai urge ataupun ERG. Contohnya seperti seks, rasa lapar, haus, dan rasa ingin tahu, marah, dan motif-motif lainnya yang biasanya tidak hanya dimiliki oleh manusia tapi juga dimiliki oleh hewan gitu, seperti dimiliki juga oleh primata, mamalia, dan sebagainya. Nah teman-teman, selanjutnya kita melihat yang ketiga, dinamika trait yang ketiga itu ada sentimen. Jadi Kettle ini menyebut sentimen sebagai SIMS, yaitu akronim dari bermacam-macam act yang dibentuk secara sosial. Jadi teman-teman, sentimen ini adalah organisasi struktur keseimbangan attitude yang memperoleh energi daripada urge ataupun daripada dorongan tadi, tetapi dibentuk oleh hasil belajar dia itu diperoleh daripada energi daripada dorongan, tetapi si sentimen ini dia tuh dibentuk karena adanya hasil daripada belajar gitu. Sentimen ini merupakan sumber motivasi yang penting karena kecenderungannya mengorganisir diri di setiap institusi sosial yang menonjol, misalnya di bagian karir, di bagian agama, ataupun di sekitar orang-orang terdekat kita, di sekitar keluarga, teman-teman, sahabat, seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya yang terakhir, dinamika trait yang terakhir itu ada kalkulus dinamik. Jadi teman-teman, untuk meramalkan tingkah laku secara akurat, si Kettle ini dia itu memakai konsep kalkulus dinamik sebagai prosedur yang kompleks untuk menemukan kekuatan daripada arah tingkah laku gitu. Jadi untuk meramalkan tingkah laku secara akurat, maka si Kettle memilih untuk memakai konsep kalkulus dinamik. Jadi dalam kalkulus dinamik ini ada dorongan dan sentimen dipandang sebagai akar dari semua motivasi dan dimasukkan ke dalam persamaan tingkah laku. Baik teman-teman, cukup sekian presentasi dari saya terkait dengan dinamika kepribadian Raymond Becquerel, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, saya Cut Putri Mastura akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami terkait teori faktorial analitik oleh Raymond Bernard Kettle. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian, di mana terdapat 6 tahap perkembangan kepribadian. Yang pertama ada tahap bayi, yaitu dari umur 0 sampai dengan 6 tahun.
Tahap bayi ini merupakan periode terpenting dalam perkembangan kepribadian karena pada tahap bayi ini sangat dipengaruhi oleh orang tuanya, kemudian juga sangat dipengaruhi oleh keluarganya, baik saudara-saudaranya maupun orang-orang terdekatnya. Kemudian di sini juga dipengaruhi oleh bagaimana pengalaman mereka untuk memperoleh makanan, bagaimana pengalaman mereka untuk membuang kotoran. Pengaruh tersebut dapat membentuk sikap sosial atau cara mereka berinteraksi, kemudian rasa aman dan tidak aman, di mana individu pada tahap ini sangat membutuhkan perlindungan dari orang lain. Lalu adanya kekuatan super ego, sikap terhadap otoritas, dan pada tahap ini juga memungkinkan kecenderungan neurotik, teman-teman. Kemudian tahap yang kedua ada tahap anak, yaitu dari umur 6 tahun sampai 14 tahun. Kettle menyebutkan tahap ini sebagai tahap konsolidasi, yaitu sesudah bayi kritis, karena tahap ini merupakan tahap awal kecenderungan untuk memperoleh kemandirian dari orang tua, yang mungkin di mana pada tahap bayi individu masih sangat bergantung pada orang tua, mulai dari mereka makan dan hal-hal lainnya. Namun di tahap anak ini individu sudah bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa dilakukan untuk dilakukan. Contohnya mereka sudah bisa makan sendiri, memakai pakaian sendiri dan lain sebagainya, teman-teman. Kemudian di sini juga individu cenderung meningkatkan identifikasi terhadap teman sebaya. Mereka lebih bisa untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Mereka udah bisa untuk bermain lebih leluasa bersama teman-teman seumurannya. Kemudian tahap yang ketiga itu ada tahap adolescensi, yaitu dari umur 14 tahun sampai dengan 23 tahun. Tahap ini merupakan periode yang menyulitkan atau periode yang menekan. Kenapa periode ini dikatakan sebagai periode yang menekan dan menyulitkan? Karena biasanya pada periode ini akan muncul banyak masalah, baik itu banyak muncul kelainan mental, neurosis, dan delinkuensi, serta konflik di sekitar dorongan kemandirian, yang artinya pada tahap ini akan muncul banyak masalah, teman-teman, baik itu berupa kenakalan, sulit menguasai diri dari rasa egois atau hal-hal lainnya. Kemudian ada keyakinan diri dan seks, di mana pada periode ini mungkin mereka ingin terbebas dan nafsu mereka itu sangat besar terhadap seks. Kemudian tahap yang keempat itu ada tahap kemasakan, yaitu umur 23 sampai dengan 50 tahun. Pada tahap ini kepribadian seseorang cenderung tidak mudah berubah, yaitu mereka tidak lagi labil seperti tahap-tahap sebelumnya, namun mereka lebih serius dengan hidup mereka. Selain itu, tahap ini juga ditandai dengan kesibukan, yaitu individu akan cenderung untuk menyiapkan karir atau mereka akan menekuni dan mencari pekerjaan yang tetap untuk mereka. Lalu individu di sini juga akan mengalami kebahagiaan, yaitu mereka melakukan perkawinan dan memiliki keluarga, sehingga mereka akan mengalami banyak kesibukan, teman-teman. Yang kelima itu ada tahap pertengahan, yaitu umur 50 sampai 60 atau 70 tahun. Pada tahap ini adanya perubahan kepribadian akibat respon dari perubahan fisik, sosial maupun psikososial. Terlihat dari daya tarik pribadi, kesehatan dan kekuatan pada tahap ini semakin melemah, teman-teman. Kemudian tahap yang keenam itu ada tahap tua, yaitu umur 60 atau 70 tahun sampai mereka meninggal. Tahap ini merupakan tahap final yang melibatkan sejumlah penyesuaian kehilangan, baik itu kehilangan keluarga, kehilangan sahabat. Kemudian pada tahap ini individu juga akan mengalami pensiun, lalu mereka akan kehilangan suatu masyarakat atau mereka tidak terlalu berbaur lagi dengan masyarakat. Kemudian adanya perasaan kesendirian, yaitu mereka akan menetap di rumahnya dan merasa kesepian karena tidak banyak melakukan aktivitas yang biasanya mereka lakukan sebelum tahap ini. Kemudian juga ada perasaan tidak nyaman pada diri individu saat berada dalam tahap ini, teman-teman. Perkembangan kepribadian selanjutnya itu ada keturunan dan lingkungan. Metode dalam meneliti pentingnya keturunan dan lingkungan itu disebut sebagai analisis varian abstrak jamak, yaitu
teknik yang membandingkan orang kembar yang diasuh dalam satu keluarga, kemudian kembar yang diasuh dengan keluarga yang berbeda, saudara kandung yang tidak kembar diasuh dalam satu keluarga, serta membandingkan juga saudara kandung yang tidak kembar yang diasuh oleh keluarga yang berlainan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hasilnya seberapa besar perbedaan trait disebabkan oleh genetik dan lingkungan. Perkembangan kepribadian selanjutnya itu ada kecemasan. Kettle menyatakan bahwa kecemasan merupakan aspek penting dari kepribadian karena akan berdampak bahaya terhadap fungsi fisik maupun mental. Orang yang mengalami kecemasan, mereka akan merasa tertekan dan mereka juga akan merasakan situasi yang mengancam. Kettle mengidentifikasi bahwa kecemasan sekurang-kurangnya menggambarkan 5 jenis perasaan, yaitu orang yang cemas secara kronis, kemudian akan mudah terangsang perasaan curiga terhadap orang lain, khawatir mendapat celaan, tidak mampu membentuk konsep diri, serta saat cemas mereka akan merasa situasi yang tegang. Kemudian mereka juga akan merasakan kegembiraan yang berlebihan, teman-teman. Lalu perkembangan kepribadian selanjutnya itu ada belajar, teman-teman. Menurut Kettle ada 3 jenis belajar untuk pengembangan kepribadian, yaitu yang pertama itu ada conditioning klasik atau asosiasi sederhana dari kognisi simultan yang digunakan untuk mengaitkan respon emosional dengan isyarat lingkungan. Contohnya di sini yaitu menghubungkan antara kehadiran ibu dengan perasaan tenang, di mana saat kita berada di dekat orang yang kita sayang seperti ibu kita, saat kita ada masalah kita akan belajar untuk merasa tenang saat berada di sisi beliau. Yang kedua itu ada conditioning instrumental atau asosiasi sebagai kegiatan dengan tujuan tertentu, yaitu belajar membentuk subsidiasi untuk memuaskan tujuan sadar ego. Contohnya misalnya saya sebagai seorang pembisnis, saya akan belajar bahwa makan siang bersama rekan bisnis saya itu dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri dan melancarkan penjualan saya dalam bidang bisnis tersebut. Dimana di sini saya mempunyai tujuan agar saya dapat diuntungkan dengan saya dekat dengan rekan bisnis saya tersebut. Conditioning yang khas pada belajar kepribadian ialah belajar konfluen, yaitu belajar memperoleh berapa kepuasan dalam suatu kegiatan tingkah laku, seperti contoh yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman. Yang ketiga ada belajar terintegrasi atau model instrumen conditioning yang canggih, yaitu belajar dapat memaksimalkan kepuasan teori jangka panjang dengan memilih tertentu untuk diekspresikan, seraya menahan atau mensublimasi yang lain, teman-teman. Contohnya teman-teman, misalnya nih seorang anak belajar untuk menekan kebebasan dengan membantu orang tuanya. Daripada mereka bermain di luar tidak jelas, lebih baik mereka membantu orang tuanya di rumah. Itu menyatakan cinta dan perlindungan dari orang tuanya. Jadi itulah penjelasan tentang belajar terintegrasi. Baik teman-teman, itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata selama saya menyampaikan materi, dan untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Auna Miftahera ingin melanjutkan presentasi. Saya ingin menjelaskan tentang aplikasi. Yang pertama ada asesmen kepribadian. Ada beberapa instrumen asesmen kepribadian yang dikembangkan untuk mengungkapkan trait-trait yang dikemukakan oleh Kettle, baik dikembangkan oleh Kettle sendiri maupun yang dikembangkan oleh Kettle berkolaborasi dengan pakar lain. Hal ini mungkin dilatar belakangi oleh Wright yang dipilah-pilah sehingga memberikan kemudahan untuk dikembangkan menjadi hipotesis operasional. Berikut ada beberapa instrumen yang masyhur. Yang pertama ada 16 PF untuk mengungkapkan trait normal dan orang dewasa. Yang kedua ada PSPT untuk anak-anak usia 4 sampai 6 tahun. Yang ketiga ada ESPS untuk anak usia 6 sampai 8 tahun.
Yang keempat ada CPK untuk anak usia 8 sampai 12 tahun. Yang kelima ada HSPK untuk remaja usia 8 sampai 12 tahun. Yang keenam ada CAQ mengungkapkan trait patologis. Yang ketujuh ada MRQ mengungkapkan kepuasan seks, kebersamaan, peran, dan lain-lain. Selanjutnya ada teori abnormalitas. Kettle setuju untuk pandangan klinis bahwa neurosis dan psikosis itu terjadi akibat adanya konflik yang dipecahkan dalam diri individu. Dia mungkin berusaha mengembangkan teknik kuantitatif dan membantu terapis mendiagnosis dan melakukan treatment. Selanjutnya ada neurosis. Neurosis adalah pola tingkah laku yang ditunjukkan oleh seseorang yang merasa dirinya memahami kesulitan emosional tetapi tidak menunjukkan gangguan psikotik. Definisi ini sangat operasional karena menurut Kettle, pemahaman tentang neurosis harus dimulai dengan pengukuran untuk mengidentifikasi perbedaan orang neurosis dengan orang normal.